Sebelumnya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan melakukan pembahasan materi tryout IPS kelas 11 materi geografi. Nah, di sini materi yang keluar pada tryout kemarin yaitu adalah berkaitan tentang sebuah flora dan fauna dan sumber daya alam. Jadi seperti itu. Yang pertama, soal yang pertama, sabana dan stepa merupakan hamparan padang rumput atau grassland, namun keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan di antara kedua bioma tersebut adalah, dari segi ciri-ciri, bioma sabana mempunyai beberapa ciri-ciri yang sama ya. Bioma stepa dan sabana itu kalau dari segi ciri-ciri bisa dikatakan sama satu sama lain. Kenapa? Karena kalau dilihat dari stepa sendiri, stepa itu mempunyai ciri-ciri yang pertama, yaitu satu, stepa mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu mempunyai curah hujan rendah. Curah hujan di stepa itu rendah. Bisa dikatakan curah hujannya itu sangat sedikit. Jarang sekali jadi hujan di stepa. Selanjutnya yang kedua, stepa mempunyai tingkat porositas yang tinggi. Porositas dan drainase tinggi. Itu adalah ciri-ciri dari stepa. Terus yang membedakan stepa sama sabana dari segi fisik, stepa itu tidak punya pohon. Jadi kalau dilihat, kalau sabana masih ada pohon, kalau stepa itu tidak ada pohon. Jadi memang sedikit banget namanya pohon. Nah, terus kalau stepa, yang bisa membedakan dengan sabana, stepa itu berada pada lintang atau pada iklim sedang. Terdapat pada wilayah iklim sedang. Jadi seperti di wilayah Eropa Selatan lebih tepatnya ya, Eropa Selatan, Rusia bagian selatan, Cina itu banyak dijumpai namanya stepa. Selain itu seperti di daerah New Zealand itu banyak terdapat yang namanya stepa. Kalau sabana dari segi ciri-ciri dari sabana itu hampir sama sebenarnya dengan stepa. Kok bisa? Karena kalau sabana sendiri itu mempunyai ciri-ciri yang pertama, curah hujannya juga rendah. Curah hujan di sabana itu cenderung rendah dan tidak beraturan. Jadi kadang tinggi, kadang rendah. Selanjutnya, dari tingkat porositas dan drainase itu cenderung lebih tinggi. Jadi tingkat serapan air, aliran air ke dalam tanah itu cenderung tinggi. Selanjutnya yang membedakan antara stepa sama sabana, yaitu kalau stepa masih ada pohon. Jadi meskipun sama-sama berbentuk sebuah hamparan pasir, kalau sabana itu masih ada pohon. Nah, biasanya sabana itu banyak dijumpai di lintang tropis. Banyak dijumpai di iklim-iklim tropis seperti Indonesia, seperti di Kongo, seperti di wilayah Afrika, itu banyak dijumpai yang namanya sabana. Jadi kalau dilihat dari objek jawaban, kalau yang A, sabana adalah padang rumput yang luas, merupakan daerah kering musim panas dan dingin pada musim dingin. Sedangkan stepa adalah padang rumput yang dikelilingi pohon, itu salah ya, karena stepa itu tidak ada yang namanya pohon. Bukan nggak ada, tapi ya memang sangat jarang sekali untuk pohon. Yang B, sabana adalah hamparan padang rumput yang dikelilingi hutan. Sedangkan stepa adalah hamparan rumput yang dikelilingi pohon. Ini salah kan, sama ya, hutan sama pohon. Nah, yang B salah. Kalau yang C, sabana terletak di iklim kutub, stepa di iklim tropis, salah. Kebalikannya, yang betul adalah yang dadu. Oke, sabana itu di iklim tropis, kalau stepa itu di iklim sedang. Oke, untuk nomor 1 jawabannya adalah yang dadu. Lanjut nomor 2, sini yang ditanyakan adalah faktor non-fisik persebaran flora dan fauna. Oke, faktor persebaran flora dan fauna di sini ada 2 faktor. Faktor penyebab terjadinya persebaran flora fauna ada 2 faktor, yaitu ada faktor abiotik dan ada faktor biotik. Oke, di sini ada faktor abiotik dan ada faktor biotik.
Ya, faktor abiotik itu adalah faktor fisiknya. Ya, jadi faktor yang berupa benda mati dan berwujud seperti sebuah alam, bentang lahan itu adalah faktor abiotik. Di sini faktor abiotik terdapat 3 faktor yang penyebab terjadinya persebaran flora fauna secara umum. Yang pertama ada yang namanya faktor klimatik. Faktor klimatik itu adalah faktor yang berasal dari kata climate. Climate itu iklim. Jadi faktor klimatik itu adalah faktor yang berasal dari unsur-unsur yang ada di lapisan udara. Atau kata kuncinya adalah udara. Seperti itu. Contohnya apa faktor klimatik? Contohnya adalah faktor curah hujan, faktor iklim, faktor kelembaban udara, apalagi misal ada faktor banyaknya jumlah hujan, faktor angin, nah itu adalah faktor klimatik. Semua faktor yang berkaitan dengan udara itu masuknya ke dalam faktor persebaran flora fauna yang termasuk dalam faktor klimatik. Yang kedua ada faktor edafik. Kalau faktor edafik itu adalah faktor yang berhubungan dengan kualitas tanah. Ingat-ingat. Faktor edafik itu faktor yang berkaitan dengan kualitas tanah. Contohnya apa? Contohnya seperti yang pertama ada kemiringan lereng, bukan kemiringan ya, lebih ke kualitas tanah. Seperti unsur tanah, struktur tanah, ada tekstur tanah, ada batuan penyusun, ada tingkat kesuburan tanah. Nah, itu adalah faktor yang berkaitan dengan edafik. Yang ketiga ada faktor fisiografi. Nah, ini juga tanah. Kalau faktor fisiografi itu adalah faktor yang berkaitan dengan bentuk fisik tanah. Kalau edafik kualitas, kalau fisiografi itu bentuk fisiknya. Contohnya apa? Contohnya ada seperti faktor kemiringan lereng, dan ada faktor ketinggian tempat. Nah, di sini ketiga faktor yang saya sebutkan, faktor biotik yang paling berpengaruh, faktor abiotik yang paling berpengaruh di dalam persebaran flora fauna itu adalah faktor iklim. Faktor klimatiknya itu adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan yang faktor non biotik atau abiotiknya atau non fisik, faktor biotik atau faktor fisik itu adalah faktor di mana faktor tersebut berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi faktor persebaran flora fauna yang disebabkan oleh makhluk hidup. Apa saja faktornya? Ada 3, yaitu ada faktor yang disebabkan oleh manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan. Itu adalah faktor yang persebaran dan disebabkan oleh biotik. Yang paling berperan itu adalah faktor manusia. Kenapa? Karena contoh saja lihat di kebun binatang yang kalian ketahui. Nah, di situ kan pasti ada koleksi komodo, padahal komodo itu habitat aslinya di NTT. Kenapa kok ada di kebun binatang seperti Ragunan, seperti di KBS? Karena itu ada perpindahan dari manusia. Ada manusia yang memindahkan hewan tersebut dari habitat aslinya ke habitat yang lain. Jadi seperti itu. Oke, untuk nomor 2 jawabannya adalah yang E ya. Itu untuk nomor 2. Lanjut nomor 3. Oke, yang termasuk faktor geografi mempengaruhi flora dan fauna. Oke, kalau faktor geografi itu adalah faktor yang saya sebutkan tadi ya. Faktor geografi itu adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Oke, ada 4 sebenarnya, ada edafik, klimatik, fisiografi, dan biotik. Tapi kalau di sini faktor geografi, kalau ditanyakan faktor geografi itu adalah faktor yang berkaitan dengan alam. Kalau yang ditanyakan adalah faktor geografi atau faktor geografis, itu adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi alam atau kondisi non fisik.
Nah, tadi saya sebutkan kalau faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik atau faktor biotik itu ada 3, yaitu ada klimatik, ada edafik, ada fisiografi. Oke. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oh, ada 4 ya di sini ternyata. Berarti yang betul adalah 1, 2, 3, 4. Sorry. Saya nggak lihat tapi jawabannya tadi. Faktor geografi itu adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik dan non fisik. Oke, jadi jawabannya ada 4, yaitu ada apa? Klimatik, edafik, fisiografi, dan biotik. Itu sudah saya sebutkan di awal. Klimatik tadi berkaitan dengan udara, terus ada edafik itu berkaitan dengan kualitas tanah, terus ada fisiografi, itu berkaitan dengan kondisi fisik tanah, dan yang terakhir ada komponen biotik. Biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi jawabannya adalah yang A, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3. Nomor 4 ya. Nomor 4, soalnya tanah merupakan salah satu yang tumbuh berkembangnya tanaman. Persebaran jenis tanaman yang akan bergantung kesuburan tanah. Oke, kalau kesuburan tanah tadi saya sebutkan, ini masuk ke dalam faktor abiotik. Nah, faktor abiotik itu berkaitan dengan lingkungan. Kalau yang ditanyakan adalah berkaitan dengan kualitas tanah, seperti sebuah struktur tanah, batuan tanah, kesuburan tanah, itu masuknya ke dalam faktor edafik. Betul. Kalau edafik, maka jawabannya adalah yang tidak. Oke. Oke, untuk nomor 4, jawabannya adalah yang tidak. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5. Pembagian wilayah fauna di Indonesia dan fauna Inggris pada hakikatnya dibedakan beberapa faktor. Oke. Pembagian wilayah fauna di Indonesia dan Inggris pada hakikatnya dibedakan berdasarkan faktor apa? Di sini kalau kita lihat wilayah Indonesia dengan wilayah Inggris itu kan dibedakan oleh letak lintangnya ya. Yang pertama, wilayah Indonesia itu berada pada lintang Khatulistiwa. Nah, lintang Khatulistiwa menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis. Sedangkan wilayah Inggris itu berada pada lintang sedang. Eropa itu berada di lintang sedang. Inggris berada pada lintang sedang. Kalau berada pada lintang sedang, berarti wilayah Inggris mempunyai iklim sedang, di mana mempunyai musim dingin cenderung lebih lama daripada musim panasnya, sehingga penyebab terjadinya perbedaan tersebut itu terjadi karena faktor klimatik. Karena di Inggris sering musim dingin, sedangkan di Indonesia imbang, musim dingin sama musim panas, musim hujan sama musim kemarau, itu membuat wilayah Indonesia cenderung mempunyai flora fauna yang beragam. Sedangkan Inggris flora faunanya itu mempunyai misal mempunyai bulu yang tebal, kulit yang tebal, kalau dalam biologi kan seperti itu. Oke, jadi seperti itu adalah penyebab terjadinya persebaran flora dan fauna di wilayah. Secara keseluruhan, yang paling berperan dalam persebaran flora dan fauna itu adalah faktor klimatik, khususnya faktor iklim. Oke, itu bisa buat kalian patokan nanti. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu salah satu tumbuhan xerofit. Oke, tumbuhan xerofit itu adalah tumbuhan yang bisa hidup pada wilayah kering. Xerofit atau xerophyte di dalam biologi itu adalah tumbuhan yang bisa hidup pada wilayah kering. Wilayah kering, contohnya mana? Wilayah gurun, itu kan wilayah kering. Itu adalah tanaman xerofit. Selain xerofit ada apa lagi? Ada mesofit. Mesofit atau mesophyte itu adalah tanaman yang bisa hidup pada wilayah lembab. Lalu ada hygrofit.
itu adalah tanaman yang bisa hidup pada wilayah basah atau berair. Kalau selanjutnya ada tropofit. Tropofit itu berkaitan dengan tanaman tersebut itu bisa hidup pada kondisi cuaca. Jadi bisa menyesuaikan kondisi cuaca seperti itu. Jadi kalau musim panas dia akan begini, kalau musim dingin dia akan begitu. Oke. Nah, contoh kalau xerophyt wilayah kering, contohnya seperti kaktus, kurma, itu adalah wilayah xerophyt, tanaman-tanaman xerophyt. Nah, kalau yang lain, contoh lagi mesofit, wilayah lembab. Kalau wilayah lembab berarti ya banyak dijumpai di wilayah-wilayah yang lembab seperti hutan-hutan tropis. Contohnya apa? Contohnya adalah anggrek. Contohnya adalah jamur, itu adalah tanaman mesofit. Kalau higrofit itu yang basah atau berair. Jadi kalau kena air dia akan hidup. Kalau nggak kena air dia cenderung nggak bisa hidup. Contohnya adalah ada fauna apa? Ada fauna terate atau teratai. Ada lagi enceng gondok, ada lagi padi. Nah, kalau tropofit itu dapat menyesuaikan cuaca. Contohnya ada apa? Contohnya ada tanaman apa? Coba ada tanaman jati, ada pohon jati, ada sakura, itu termasuk tanaman tropofit. Oke, jadi seperti itu. Kalau di sini yang termasuk dalam tanaman xerophyt itu yang betul adalah yang kaktus yang A. Oke, untuk nomor itu jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk ini berarti jawabannya yang A ya. Nomor 9. Hutan memberikan manfaat bagi kehidupan. Salah satu manfaat hutan apa? Manfaat hutan secara tidak langsung. Baik, kalau yang ditanyakan adalah secara tidak langsung, berarti bagaimana manfaat hutan yang berkaitan dengan hutan tersebut itu dampak secara tidak langsungnya bagaimana? Bentar. Manfaat hutan secara tidak langsung, di sini ada beberapa manfaat. Secara tidak langsung, hutan itu bermanfaat terhadap beberapa hal. Yang pertama, hutan itu bisa menghasilkan oksigen. Secara tidak langsung, hutan itu menghasilkan oksigen. Kenapa? Karena kan namanya pohon kan pasti ada yang namanya fotosintesis. Di mana fotosintesis itu merubah karbon dioksida menjadi sebuah oksigen. Itu yang pertama. Selanjutnya manfaat tidak langsung dari hutan yaitu hutan dapat mengendalikan erosi atau menahan erosi, mengurangi erosi yang ketiga mengatur persediaan air. Nah, itu adalah manfaat tidak langsung. Secara tidak langsung hujan yang sudah turun itu pasti airnya akan disimpan pada akar-akar yang ada di hutan. Nah, itu adalah manfaat tidak langsung. Kalau manfaat langsungnya apa? Manfaat langsung itu berkaitan dengan pemanfaatan hutan tersebut. Manfaat langsungnya itu berkaitan dengan manfaat hutan tersebut. Contoh seperti bahan bakar atau kayunya, penghasil kayu, tempat hidup ekosistem, tempat hidup hewan lebih tepatnya ya. Terus ada lagi penghasil karet. Nah, itu adalah manfaat langsungnya. Jadi secara tersuratnya ya, kalau di bahasa Indonesia kalau secara tidak langsung secara tersirat. Jadi kalau nggak ada hutan ya oksigennya akan kurang. Kalau ada yang namanya hutan itu akan mengurangi dampak terjadinya erosi seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya untuk soal nomor 10. Nomor 9.
Selanjutnya untuk soal nomor 10 di sini bioma berbagai vegetasi semua bioma memiliki berbagai vegetasi daerah tundra. Oke, wilayah tundra, kita akan bahas wilayah tundra terlebih dahulu. Wilayah tundra itu adalah wilayah yang bioma yang berada di lintang kutub. Tundra adalah bioma hutan lumut, istilahnya seperti itu. Nah, bioma tundra ini adalah bioma yang berada di wilayah dingin, lebih tepatnya ya, wilayah utara banget. Nah, adapun ciri-ciri dari tundra, di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri dari tundra yaitu tundra mempunyai musim dingin lebih lama. Musim dingin lebih lama. Yang kedua, musim dingin lebih lama dari musim panas ya. Maksudnya yaitu musim dinginnya terdapat 9 bulan banding 3 bulan. Oke, jadi memang lebih lama musim dingin, yang musim panas hanya 3 bulan. Yang ketiga, ciri-ciri dari tundra selanjutnya tidak terdapat pohon. Tundra ini enggak ada pohon, yang ada pohon namanya taiga. Oke, jadi seperti itu. Yang ketiga, tundra hanya dipenuhi oleh komunitas lumut. Dipenuhi oleh tanaman lumut. Seperti apa tanaman lumut itu? Seperti contohnya ada kayak tanaman-tanaman sejenis alga, rumput, lumut. Nah, itu adalah vegetasi dari tundra. Karena nggak ada, kalau rawa bukan ya, di sini hutan basah salah, hutan konifer salah, padang pasir salah, yang betul adalah yang dadu. Oke, tundra dan taiga itu adalah bioma yang ada di wilayah kutub, jadi wilayah dingin. Oke, perhatikan jenis hewan berikut. Cendrawasih, walabi, gurumuri, anoa. Berdasarkan wilayah timur oleh wilayah timur itu adalah wilayah Australis. Persebaran wilayah timur, fauna di wilayah timur Indonesia itu masuknya ke dalam fauna Australis. Oke. Fauna wilayah timur Indonesia itu sering disebut sebagai fauna Australis. Di sini fauna Australis itu mempunyai ciri-ciri atau biasanya didominasi oleh yang pertama, burung indah dan unik. Biasanya di wilayah timur itu didominasi oleh burung-burung indah dan unik. Contohnya apa? Contohnya seperti cendrawasih, contohnya seperti maleo, contohnya seperti burung nuri, burung macau, itu adalah burung kakak tua, itu adalah burung yang berada di wilayah Australis. Sedangkan selanjutnya ciri-ciri yang paling unik lagi kalau di wilayah fauna Australis itu juga didominasi oleh mamalia berkantung. Contohnya apa? Atau mamalia berbadan kecil. Contohnya seperti kanguru, koala, walabi, itu adalah fauna yang terdapat pada wilayah timur atau Australis. Kalau dilihat dari sini, burung cendrawasih dan burung nuri dan walabi itu adalah fauna dari Australis. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4 yang benar. Walabi itu apa? Walabi itu kayak kanguru tapi lebih kecil ya. Kalau anoa itu peralihan, kalau bajusa, badak jula 1 itu masuk ke asiatis. Next. Perhatikan bla 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 nama-nama negara tersebut. Kanada, Madagaskar, Argentina, Ekuador, Paraguay. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah wilayah neotropik. Neotropik itu adalah wilayah
persebaran flora fauna khususnya pada Amerika bagian tengah dan Amerika bagian selatan. Neotropik itu adalah wilayah Amerika bagian tengah dan wilayah Amerika bagian selatan. Itu yang bisa kalian dapatkan. Wilayah Amerika tengah dan Amerika selatan. Mana saja? Ya, contohnya seperti Meksiko, Brazil, Argentina, Kanada, Ekuador, Paraguay itu termasuk ke dalam fauna. Kanada bukan, Kanada itu Amerika Utara. Itu. Argentina, Ekuador, terus ada lagi banyak ya, Suriname, terus ada lagi Honduras, Honduras, atau Republik ada Brazil, Argentina, Ekuador, Chili, itu adalah wilayah Amerika Selatan. Kalau dilihat di sini ada 3, 4, dan 5 ya. Kalau Madagaskar itu wilayah Afrika. Kalau Kanada itu wilayah Amerika Utara. Kalau Kanada berarti masuknya ke Nearktik. Kalau Madagaskar masuknya ke Ethiopia. Maka jawaban di sini adalah 3, 4, 5 yang E. Oke, lanjut untuk nomor 13. Fauna Sumatera dengan fauna Asia terdapat kesamaan. Penyebabnya apa? Oke, penyebab fauna Asia sama Sumatera kenapa kok sama? Karena di sini ada yang namanya, masih ingat istilah paparan Sunda dan paparan Sahul. Ya, jadi dulu wilayah Indonesia itu ada yang namanya tanah Sunda dan tanah Sahul. Sebelum terjadinya pencairan es, wilayah Indo itu berasal dari 2 wilayah, yaitu wilayah Sunda dan wilayah Sahul. Nah, ini menyebabkan wilayah Indonesia, khususnya wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu mempunyai tanaman dan hewan sama dengan wilayah Asia. Sehingga berdampak pada yang pertama, wilayah mana tadi? Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki ciri flora dan fauna sama, yaitu flora fauna Asiatis dan paparan Sunda. Selanjutnya wilayah Papua dan Maluku mempunyai kesamaan juga dengan wilayah Australia. Oke. Oke, jadi kenapa kalau di Australia kan ada walabi, ada kanguru, tapi di Papua juga ada, itu alasannya. Selanjutnya, ini jawabannya berarti dataran Sumatera pernah bersatu dengan dataran Asia. Itu jawabannya ya, yang C. Alasannya ini lebih ke alasan historis sebelum terjadinya pencairan es. Oke, jawabannya adalah yang C. Next. Untuk nomor 12, terdapat kesamaan Papua dengan Australia. Ini disebabkan keduanya adalah oke. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau wilayah Asia dengan wilayah Sumatera itu dulu adalah paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Sedangkan untuk wilayah Australia dengan Papua itu masuknya ke dalam dangkalan Sahul.
Dangkalannya dulu ada Asia, dengan Sumatera itu disebut dengan dangkalan Sunda. Sedangkan wilayah Australia dengan Papua itu disebut dengan dangkalan Sahul. Nah, kalau enggak termasuk ke dalam keduanya itu masuk ke dalam peralihan. Oke, jawabannya adalah yang Sahul Dadu. Selanjutnya nomor 13. Untuk nomor 13, oke. Konservasi merupakan upaya pelestarian alam. Oke, terdapat dua metode konservasi yang termasuk metode pelestarian di habitat aslinya. Itu adalah konservasi in situ. Oke, konservasi itu ada dua, diingat-ingat. Konservasi itu apa dulu sebelumnya? Konservasi ini adalah upaya pelestarian lingkungan. Nah, di sini konservasi terbagi ke dalam dua jenis, ada in situ dan ada ex situ. Nah, kalau konservasi in situ itu adalah konservasi yang berada di dalam habitat. In itu di dalam. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti suaka marga satwa, seperti cagar alam, itu adalah konservasi in situ. Kalau ex situ itu di luar lingkungan, di luar habitat. Contohnya apa? Contohnya ya kebun binatang, kebun raya. Oke, maka untuk nomor di sini, kalau di dalam habitat aslinya, maka jawabannya adalah in situ atau A. Itu adalah cara kalian untuk mengidentifikasi in situ sama ex situ. In itu dalam, kalau ex itu luar. Next. Seorang pemuda memelihara pekarangan rumah, hewan-hewan dipelihara harimau, burung, ular. Tindakan tersebut oke, itu tadi ya, kalau konservasinya berada di luar habitat, maka dia masuknya ke dalam konservasi ex situ. Oke. Kalau berada di luar habitat, maka jawabannya adalah konservasi ex situ. Ini hampir sama penjelasannya kayak yang awal. Kalau di dalam itu in situ, kalau di luar itu ex situ. Oke, maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Next, untuk nomor 15. Fauna bermanfaat bagi olahraga ketangkasan. Oke, ketangkasan itu kan berkaitan dengan balapan ya, balap kuda. Kalau berkaitan dengan ketangkasan, itu jawabannya adalah kuda. Salah satu contoh olahraga ketangkasan ya seperti sepak bola, balapan, balap lari. Oke. Jadi salah satu hewan yang digunakan untuk olahraga itu biasanya adalah kuda dan banteng. Banteng olahraga apa? Matador. Tapi matador itu bukan olahraga, melainkan sebuah pertunjukan. Oke, untuk jawabannya, fauna yang biasanya digunakan untuk olahraga itu ada banyak ya, ada anjing. Anjing itu kan buat olahraga. Olahraga apa? Lari pagi. Ada kucing tapi nggak suka olahraga, ada anjing, ada kuda, ada ikan biasanya untuk olahraga memancing. Oke, jadi jawabannya adalah yang dadu. Kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya, nomor 18. Nomor 16. Pengertian sumber daya alam yang paling benar. Oke, SDA itu apa? Sumber daya alam itu adalah sumber yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam secara definisi itu adalah sumber atau bahan yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Oke, jadi ya semuanya itu sumber daya alam. Jadi nggak cuma tambang ya, sumber daya alam itu lebih kompleks. Jadi jawabannya adalah apa ini? Unsur-unsur lingkungan yang ada di permukaan bumi salah. Merupakan unsur-unsur alam yang terus-menerus salah. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Lanjut nomor 17. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu berdasarkan apa? Oke, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak itu berdasarkan tingkat ketersediaannya. Oke. Berdasarkan tingkat ketersediaannya, sumber daya alam terbagi ke dalam 3 jenis. Ada apa saja? Ada sumber daya alam dapat diperbarui, ada sumber daya alam tidak dapat diperbarui, dan ada sumber daya alam lestari. Apa kalau diperbarui itu? Diperbarui berarti ya regenerasinya itu sangat cepat. Contohnya apa? Seperti pertanian, peternakan, itu adalah dapat diperbarui. Kalau tidak dapat diperbarui itu berarti ya kalau habis-habis regenerasinya sangat lama. Contohnya apa? Barang tambang seperti batu bara, emas itu tidak dapat diperbarui. Kalau lestari itu ya pasti ada sampai kapanpun. Contohnya matahari, air, angin, nah itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lestari. Next, manakah sumber daya alam yang dapat diperbarui? Oke, tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang apabila habis SDA yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang kalau habis bisa diregenerasi dengan cepat. Sumber daya alam yang proses dengan proses regenerasi cepat. Jadi kalau habis ya cepat diperbarui, cepat ada lagi. Contohnya apa? Contohnya ada pertanian, ada perkebunan, ada batu bara, ada pertanian, peternakan. Di sini terus ada lagi, kalau di sini nggak ada jawabannya ya berarti air, matahari, dan udara itu masuk yang dapat diperbarui. Sebenarnya air, batu bara, sama udara, air, matahari, sama udara itu masuknya ke dalam lestari, jadi nggak akan pernah habis. Oke, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Oke, yang B. Kalau barang tambang itu pasti tidak dapat diperbarui. Jadi hutan yang sengaja dibiarkan melestarikan keseimbangan ekosistem itu adalah hutan apa? Ayo. Kalau digunakan untuk persediaan ekosistem atau menjaga keseimbangan ekosistem, itu masuknya ke dalam hutan lindung. Hutan lindung itu adalah hutan yang digunakan sebagai pelindung ekosistem. Jadi ya melindungi semua yang ada di ekosistem, entah itu tanamannya, hewannya, seperti itu. Oke, kalau hutan produksi berarti hutan yang dikhususkan untuk produksi, seperti hutan jati itu adalah hutan produksi. Nah, kita lanjutkan yang terakhir. Kalau hutan strategis itu apa? Hutan strategis itu nggak ada istilah hutan strategis. Kalau hutan alam itu juga nggak ada. Kalau hutan konifer itu adalah hutan kanopi. Hutan konifer itu hutan yang berdaun jarum. Oke, sumber daya alam terbentuk akibat proses endapan. Oke, kalau berkaitan dengan proses endapan itu adalah sumber daya alam yang terbentuk akibat proses endapan. Oke, ini adalah sumber daya alam apa kira-kira? Minyak bumi kah, gas alam kah, emas kah, logam kah? Oke, di sini kalau kita membahas batu bara itu adalah sebuah sumber daya alam yang berasal dari sedimentasi organik yang terbentuk
sudah lama, jutaan tahun yang lalu atau ribuan ya, bahkan jutaan. Jadi batu bara kalau kita remember ke materi sebelumnya, di materi litosfer, batu bara kan termasuk ke dalam batuan metamorf yang mana awalnya berasal dari batu endapan, batu sedimen yang mengalami tekanan yang sangat tinggi sehingga terbentuklah yang namanya batu bara. Oke, nah penyebabnya atau asalnya dari mana? Asalnya dari yang namanya fosil. Oke, jawabannya adalah yang E. Fungsinya untuk apa batu bara ini? Fungsinya untuk bahan bakar kapal. Oke. Jadi itu untuk pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.